Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa yang berapa ini? 15 atau 16? 16. Jangan beda-beda di sini. Insya Allah sama ya. Di hari yang dan pagi yang sangat indah ini, mudah-mudahan Allah SWT berkah kepada kita. Dan tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait zakatul fitri atau zakat fitrah. Biasa kita kenal istilah zakat fitrah. Tapi para ulama dulu dalam kitab-kitab fikih mereka menyebutnya dengan zakat fitri. Seperti Idul Fitri. Idul bukan Idul Fitrah, tapi Idul Fitri. Begitu juga zakat. Sebenarnya kalimat yang populer di kalangan para ulama adalah zakatul fitri atau zakat fitri. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Biasanya di sini kita pakai slide. Kalau ada sih sebenarnya saya sudah punya materi terkait itu. Mau pakai itu terserah, saya ikut aja. Kalau mau pakai boleh. Kalau mau berdiri juga tidak apa-apa. Sampai dulu gitu ya, kita buka. Di dalam materi terkait zakatul fitri ini ada 3 hal yang akan saya bahas. Pertama terkait Ramadan itu sendiri. Banyak yang menganggap Ramadan itu sebagai bulan zakat. Makanya dibanding dengan bulan-bulan yang lain yang Allah miliki, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan misalnya Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan seterusnya, kalimat zakat itu kurang populer. Masyarakat kita, kaum muslimin kita rata-rata baru populer mendengar kata zakat yang pas bulan Ramadan. Baik itu zakatul fitri atau zakat fitrah maupun zakat mal. Bahkan termasuk zakat mal pun itu lebih dikenal oleh masyarakat kita bayarnya di bulan Ramadan. Padahal seperti yang nanti akan saya bahas, Ramadan itu bukan bulan zakat. Ramadan bukan bulan zakat. Apalagi zakat fitri saja atau zakat fitrah saja itu kewajibannya tidak ada di dalam bulan Ramadan. Jadi tidak ada satu jenis zakat pun yang kewajibannya itu dibayarkan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Saya mohon izin dulu. Itu pembahasan pertama kita tadi terkait bahwa Ramadan sebenarnya adalah bukan bulan zakat, baik itu zakat fitri maupun zakat fitr atau zakat mal, dua-duanya juga tidak ada hubungannya atau tidak dibayarkan secara khusus di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi tema pembahasan kita terkait zakat fitri ini adalah terkait kepanitiaannya. Apakah di dalam ajaran agama Islam ada pembahasan khusus atau ada syariat khusus terkait kepanitiaan Ramadan? Itu yang kedua. Pertama, Ramadan bukan bulan zakat. Kemudian yang kedua terkait zakat fitr, kepanitiaannya seperti yang sering kita lihat, apakah memang yang namanya bulan Ramadan itu
Seperti yang sering kita lihat, menjadi bulan yang dimana ada kepanitiaan zakat. Bagaimana syariat Islam memandang zakat fitr itu dibikin kepanitiaannya seperti yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, ketentuan zakat fitr itu sendiri terkait ukurannya berapa, kemudian apa yang harus dibayarkan dan seterusnya. Kira-kira bagaimana Islam mengatur zakat al-fitr itu. Ya, barangkali itu 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait bulan Ramadan, bukan bulan zakat, tentang kepanitiaan dan ketentuan dan berbagai macam hal yang terkait zakat al-fitr. Yang pertama, sebelum masuk ke 3 pembahasan utama itu, pembahasan zakat fitrah atau zakatul fitri sebenarnya masuk ke dalam pembahasan terkait fikih Ramadan. Fikih Ramadan ini luas sekali. Biasanya kita mengkaji fikih Ramadan seharusnya sebelum Ramadan datang, agar kita sudah mengilmui Ramadan terlebih dahulu sebelum datangnya bulan Ramadan. Ada di pengantarnya biasanya di fikih Ramadan kita bicara basic fikih Ramadan, posisinya. Kalau biasanya intinya agar nanti kita maksimal di dalam Ramadan sehingga tidak gagal dan akhirnya tidak menyesal. Apa yang harus dipersiapkan? Persiapan fisik atau jasadiah, persiapan rohaniah, persiapan mental, persiapan ilmiah. Nah, persiapan ilmiah itu yang perlu kita meluangkan waktu untuk mempelajarinya, yaitu ilmu fikihnya. Nah, persiapan fisik itu kenapa harus dipersiapkan? Karena sebagian besar ibadah Ramadan adalah ibadah badannya. Puasa itu fisik, kemudian sholat tarawih fisik. Kalau tidak dilatih fisik kita untuk berpuasa dan sholat tarawih atau sholat lebih banyak dari biasanya, maka kita akan di hari pertama puasa mungkin lihatin jam terus gitu ya. Ini kok jam 3 kayaknya berhenti, gak jam 4 gitu. Atau pas dengar adzan asar, juga ada. Bukan, itu adzan asar. Ini kok mirip ya. Dikiranya dan mati. Padahal ya beda. Tapi kalau sudah disiapkan sejak awal, sudah terbiasa puasa Senin Kamis atau pas Rajab, Ramadan, Syawal itu sering puasa. Hari pertama Ramadan ya udah biasa, gak kaget. Fisiknya sudah dilatih. Nah, kalau yang mental terkait kesadaran dan rasa tentang betapa Ramadan bulan yang agung, karena banyak yang tidak merasakan keagungan tersebut. Persis seperti orang yang nggak kenal presiden misalnya gitu ya. Ada Pak Jokowi sholat di Masjid As-Salam misalnya. Kalau yang kenal itu kan mau pengennya salaman, pengen berdiri sampingnya mau bisa selfie gitu ya, biar nanti bisa diupload di Facebook. Tapi bagi yang kenal Jokowi atau Pak Jokowi sholat di sampingnya saja, ya biasa saja. Salaman, yang di belakang dia kok salaman biasa saja ya, ini presiden gitu. Dia nggak kenal, nggak punya TV, nggak punya HP atau ini gitu. Nah, pas dikasih tahu, Mas, yang tadi kamu salaman sama dia itu presiden. Masa? Ini Pak Jokowi? Iya. Baru dia merasakan, berarti saya salaman sama Pak Jokowi gitu. Karena dia tadi nggak kenal, biasa saja. Setelah kenal, dia merasa ternyata itu presiden. Begitu juga Ramadan. Orang yang nggak kenal Ramadan dia terasa biasa saja. Siangnya kayak kemarin, malamnya juga sama. Bedanya cuma ini Ramadan biasanya yang baca Quran jadi lebih banyak, yang ke masjid jadi lebih banyak, suasana ibadahnya jadi lebih terasa. Bedanya cuma itu aja. Mungkin yang tidak merasakan seperti itu. Tapi bagi yang mengetahui betapa agung, suci dan sakralnya Ramadan, itu akan terasa indahnya Ramadan. Makanya mentalnya juga harus dibangun kebiasaan baik agar jangan sampai justru kebiasaan buruk yang muncul di bulan Ramadan. Karena setiap kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan berbeda jika dilakukan di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan kebaikan dilipat gandakan, di luar tergantung bagaimana pelaksanaannya. Karena meningkatkan kualitas akhlak spiritual dan seterusnya. Intinya mental ini harus disiapkan juga selain fisik. Kalau fikih, ya karena inti agama ini adalah ibadah. Mengamalat jin dan insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia oleh kalian semua kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah di dalam Islam itu ibadah yang sifatnya ilmiah. Sedangkan ibadah yang tanpa ilmu itu dilarang. Bukan hanya dilarang, seikhlas apapun
sehebat apapun, punya lillahi ta'ala, tapi kalau tanpa landasan ilmiah, ibadah itu tertolak. Maka harus tahu ilmu fikihnya. Kemudian yang terakhir, udah ibadah banyak di dalam Ramadan, tapi kita nggak tahu fikihnya. Nanti kita harus ketahui Ramadan itu satu banyak ibadah. Kalau kita di dunia ini kan intinya cuma dua hal, ngumpulin pahala sama ngurangin dosa. Fokus saja nih, kita hidup di dunia untuk dua itu, ngumpulin pahala sama ngurangin dosa. Gak usah mikir-mikir yang lain. Pahala bisa kita raih dengan berbagai macam aktivitas kita. Kerja setiap hari itu juga dapat pahala besar, banyak. Sebab nafkah yang kita keluarkan untuk anak istri kita itu lebih gede pahalanya daripada yang kita keluarkan untuk masjid, madrasah, fakir miskin dan seterusnya. Jadi harus semangat untuk keluarga itu. Itu berpahala kalau kita niatkan sejak awal sebelum berangkat kerja untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya bisa lebih besar. Itu ibadah yang sifatnya non-mahdoh, gitu ya. Apalagi ibadah mahdoh, sholat kita, puasa kita, tarawih kita dan seterusnya. Maka benar-benar Ramadan jadi sangat beribadah. Jangan sampai gara-gara gak tahu ilmunya, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Capek-capek kita tarawih, capek-capek kita puasa, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya hanya karena kita tidak belajar ilmu. Nah, kalau lihat posisinya ini fikih Ramadan, kalau fikih secara luas intinya ada dua, ada ibadah, muamalah. Ibadah juga luas sekali, harus salat, puasa, zakat dan seterusnya itu. Dan muamalah juga banyak, ada keluarga, sipil, ekonomi, perdata, pidana, negara, internasional. Nah, yang Ramadan itu ada nyupir di pembahasan sholat. Kita bicara qiyam Ramadan atau sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih itu, atau puasa, siam Ramadan. Kemudian zakat, zakat fitrah inilah yang nanti akan kita bahas. Zakat luas, ada zakat mal, ada zakatul abdan. Zakatul abdan itulah zakat fitrah yang nanti akan kita bahas. Kalau mau dijabarkan lagi secara lebih luas tentang qiyam, kita bicara tentang tahajud, tarawih, witir, sholat sunnah lain, tilawah dan seterusnya. Itu qiyam Ramadan. Kalau tentang siam atau puasa Ramadan, kita bicara definisi, syariatan, keutamaan, hukum, syarat, rukun, batas waktu dan seterusnya. Ya, sampai tentang tradisi Ramadan. Kalau qiyam itu sekilas kita bicara tentang itu, biasanya yang sering ditanyakan ya jumlah rakaat tarawih itu sebenarnya berapa? Ya sama saja, baik yang 8 maupun 20, dua-duanya dikatakan sah oleh semua ulama, sepakat. Yang 20 pun mengatakan 8 itu sah. Yang 8, para ulama yang mengatakan 8 juga mengatakan 20 itu sah. Mereka hanya berbeda terkait afdolnya 20 atau 8. Bicara tentang afdol saja, bukan bicara tentang sah atau tidak sah. Jadi tidak perlu ikut 8 atau 20, 28. Dua-duanya sama. Tapi kalau mengikuti mayoritas atau jumhur ulama 20. Begitu juga yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, kemudian Masjidil Haram Mekah sampai hari ini, Masjid Nabawi hari ini juga sama 20 rakaat. Tapi 8 juga boleh. Makanya orang-orang Muhammadiyah biasanya kalau di sini 8 rakaat, dan Muhammadiyah kasih 8. Pas umroh ke Ramadan nyampe sana 20 ternyata di sini, kaget dia. Nah, pas biasanya kalau dia sholat di rumahnya sendiri, di tempat yang biasanya 20, pas 8 dia pulang. Pas di Masjidil Haram ditanya sama temannya, kok 8 gak pulang sekarang? Enggak, saya udah mahal saya umroh masa cuma 8 rakaat. Kan umrohnya lumayan 20-30 juta, dimanfaatkan. Terus selain jumlah rakaat yang sering ditanyakan juga biasanya, kalau sudah witir, sudah tarawih, malamnya boleh sholat sunnah lagi atau tidak? Semua ulama sepakat, boleh, tidak ada yang melarang. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah melakukan tahajud, plus sudah melakukan witir. Bahkan witirnya bukan cuma 1 atau 3 rakaat. Rasul pernah witir sampai 9 rakaat. Setelah 9 rakaat witir, istirahat sebentar, tiba-tiba Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat lagi, sholat sunnah. Ini menunjukkan witir walaupun oleh Rasul disebut sebagai penutup sholat malam, tapi tidak menghalangi beliau untuk melakukan sholat malam lagi, entah itu tahajud lagi atau sholat sunnah tahajud, sholat sunnah yang lain. Boleh hukumnya, tidak ada satu ulama pun yang melarang. Ini terkait qiyam Ramadan. Kalau terkait puasa ya biasanya ditanyakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, batal atau tidak.
dibuang gitu. Oh iya, dibuang, ya dibuang. Kalau itu enggak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena itu tidak disebut sebagai makan. Yang membatalkan kan makan, minum, kemudian yang disepakati juga jima antara suami dan istri. Kemudian hal-hal yang dianalogikan atau dihukumi sama seperti makan dan minum, ya, termasuk memasukkan sesuatu ke rongga-rongga yang berhubungan dengan perut atau berhubungan dengan lambung. Nah, ketika hanya sekedar mobil, ya cuma bagian dalam daripada hidung itu sajalah, nggak sampai dalam sekali yang akan tersentuh oleh jari kita, tidak membatalkan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang sunnah-sunnah wudhu, salah satu sunnah-sunnahnya adalah berkumur-kumur dan juga istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Ternyata pada saat puasa, dua sunnah itu tetap disunahkan, Artinya pas puasa tetap berkumur, pas puasa tetap masukkan air ke dalam hidung. Artinya berkumur tidak membatalkan puasa. Jadi nggak batal, enggak. Yang batal itu kalau berkumur-kumur sunnahnya kan 3 kali, yang keluar cuma 2 kali, lalu batal. Nggak boleh. 3 ya 3. Gak ada yang lihat, gak ada yang hitung kan? Soalnya itu gak ada yang hitung. Mungkin dia merasakan, kok seger ya. Kemudian sering membatalkan hal yang lain. Jelas ini yang sering juga ditanyakan, tapi mungkin yang paling perlu kita bahas terkait zakat fitrah. Nah, terkait zakat inilah 3 hal yang kita bahas: Ramadan bukan bulan zakat, kepanitiaan, dan ketentuan zakat fitrah. Nah, sebelum kita masuk zakat fitrah, kita bicara dulu konsep dasar zakat. Secara bahasa